Pernah nggak sih kalian ngerasa frustrasi banget ngelihat breakout yang kelihatannya udah pasti profit di sesi Asia, tahu-tahu harganya berbalik arah begitu pasar London buka? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah tuntas pola ini, yang sering disebut London Fake Breakout. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget bikin trader garuk-garuk kepala. Kita lihat ada pergerakan harga yang kuat, kita yakin langsung masuk posisi, dalam hitungan menit pasar malah berbalik melawan kita. Kenapa ya ini terjadi terus-terusan? Cuma kebetulan aja atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Jawabannya tuh, ini bukan soal ada manipulasi rahasia atau pasar yang sengaja ngincer stop loss kita. Sama sekali bukan. Ini semua tentang mekanisme pasar yang sangat fundamental, yaitu siklus di mana harga itu bergerak buat nyali kolam likuiditas. Yuk kita bongkar bareng-bareng cara kerjanya, supaya kita bisa ada di pihak yang benar. Oke, mari kita mulai dengan kenalan dulu sama musuh kita ini. Fenomena yang kita sebut perangkap pembukaan London atau London Fake Breakout Reversal. Ini adalah sebuah pola yang konsisten, dan kalau kita paham polanya, kita bisa manfaatin, bukan malah jadi korbannya. Bunyinya familiar banget kan? Harga geraknya gitu-gitu aja di sesi Asia, ngebentuk support dan resistance yang rapi. Terus pas banget London buka, bam! Harga nembus. Kita langsung mikir, nah ini dia nih, kita masuk posisi, cuma buat nontonin profitnya hilang, terus malah jadi rugi. Emang bikin frustasi banget sih, tapi semua ini sebenarnya adalah bagian dari desain pasar itu sendiri. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Biar kita ngerti jebakannya, kita harus paham dulu panggungnya disiapin kayak gimana. Dan itu semua dimulai berjam-jam sebelum London buka. Tepatnya di sesi Asia. Pasar forex kan emang nggak pernah tidur ya, tapi ada ritmenya. Sesi Asia itu biasanya jauh lebih kalem, volumenya lebih rendah, pergerakannya juga nggak seagresif sesi lain. Nah, disinilah order-order besar mulai diakumulasi, makanya harga cenderung bergerak menyamping. Gerakan menyamping ini menciptakan apa yang kita sebut Asian Range, dengan titik tertinggi atau high dan terendah atau low yang kelihatan jelas banget. Titik-titik ini, catat ya, sangat penting. Kenapa? Karena disinilah likuiditas mulai numpuk. Anggap aja titik-titik ini kayak magnet buat pergerakan harga selanjutnya. Nah, rentang Asia yang penang tadi itu sebenarnya cuma panggung buat babak selanjutnya. Sekarang, mari kita masuk ke acara utamanya. Manuver buat berburu likuiditas pas pasar London baru aja dibuka. Jadi, likuiditas itu apa sih? Gampangnya, itu adalah kumpulan order. Di atas high-nya Asia, itu numpuk stop loss dari para seller. Di bawah low-nya Asia, kebalikannya. Para pemain besar di pasar yang sering kita sebut smart money butuh banget kumpulan order ini. Kenapa? Soalnya mereka nggak bisa asal jual atau beli dalam jumlah raksasa tanpa bikin harga jadi anjlok atau meroket. Mereka butuh likuiditas dari kita, para trader retail, buat ngisi posisi mereka. Lihat deh gambar ini. Ini contoh yang pas banget. Perhatiin pola double top itu. Buat trader retail, itu kelihatannya kayak level resistance yang kuat. Tapi buat smart money, area di atasnya itu adalah target. Sebuah kolam yang isinya order-order stop loss yang siap mereka ambil. Nah, ini dia kuncinya. Pergerakan tajam pas London buka itu seringkali bukan awal dari sebuah tren baru. Gerakan ini seringnya cuma sebuah sapuan likuiditas, manuver yang sengaja dibuat buat ngambil semua order yang numpuk tadi. Mereka sengaja memicu stop loss kita buat dijadiin bahan bakar untuk dorong pasar ke arah yang sebenarnya mereka mau. Jadi ada dua kacamata nih buat ngelihat pergerakan yang sama. Trader retail ngelihat momentum langsung ikut masuk. Tanpa sadar, mereka justru jadi likuiditas buat para pemain besar. Sebaliknya, trader yang ngerti mekanismenya bakal ngelihat ini sebagai manuver pengambilan likuiditas. Mereka bakal nunggu dengan sabar, cari sinyal kalau perangkapnya udah selesai. Terus gimana dong cara kita tahu mana pergerakan yang asli? Kuncinya satu, kita harus sabar nunggu sinyal konfirmasi yang spesifik. Jangan pernah coba-coba nebak pergerakan pasar. Sinyal ini namanya Market Structure Shift atau disingkat MSS. Inilah momen hanya kita. Jadi, setelah harga nyapu likuiditas di atas high-nya Asia, dia nggak lanjut naik. Malah, dia berbalik turun dengan kencang dan nembus salah satu level terendah terdekat sebelumnya. Nah, itu bukti nyata di grafik kalau momentumnya udah bergeser. Coba diperhatikan grafiknya. Harga nyapu ke bawah, ngambil sell side liquidity, habis itu dia balik arah ke atas dengan kuat dan nembus lower high sebelumnya. Garis yang ditandai sebagai market structure shift itu, nah, itulah konfirmasi yang kita tunggu-tunggu. Perburuan likuiditasnya selesai dan pergerakan yang sesungguhnya kemungkinan besar baru akan dimulai. Oke, teori udah dapat. Sekarang gimana cara pakainya?
kita satukan semua ini jadi sebuah strategi yang bisa langsung diterapkan. Paham teorinya itu penting, tapi yang paling penting adalah gimana cara eksekusinya dengan benar. Setelah kita dapat konfirmasi MSS, terus kita masuk di mana? Kita cari yang namanya order block. Biasanya, ini adalah candle bearish terakhir sebelum ada pergerakan naik yang kuat, atau sebaliknya. Area ini tuh kayak magnet, harga sering banget balik lagi ke situ buat jemput sisa order sebelum lanjut ke pergerakan utamanya. Oke, kita rangkum ya langkah-langkahnya. 1. Tandai dulu high dan low sesi Asia. 2. Sabar, biarkan London melakukan manuvernya dulu. 3. Jangan ngapa-ngapain sampai kita lihat ada MSS yang jelas. 4. Baru kita cari order block buat ngerencanain entry. Dan terakhir, yang kelima, tentukan di mana kita akan keluar. Terus kita mau ambil untung di mana? Target yang paling logis itu berdasarkan struktur rentang Asia tadi. Target pertama biasanya di titik tengah rentangnya. Dan target utamanya adalah di sisi seberang dari rentang Asia, yaitu kolam likuiditas yang belum disentuh. Gampangnya, kalau harga ngambil likuiditas di atas, ya target kita likuiditas yang di bawah. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada satu hal yang wajib kalian ingat dari semua ini dia kalimatnya. Setiap pergerakan harga itu punya tujuan, dan tujuannya hampir selalu untuk mencapai likuiditas. Kalau kita bisa melihat grafik lewat kacamata ini, pergerakan yang tadinya kelihatan acak, sekarang jadi jauh lebih masuk akal. Jadi, lain kali nih, pas kalian lihat ada breakout yang kelihatannya sempurna banget pas London buka, coba deh berhenti sejenak. Tanyain ke diri sendiri, ini beneran pergerakan asli atau cuma manuver buat ngambil likuiditas? Memahami bedanya bisa mengubah segalanya.